Bromo salah satu destinasi wisata paling menakjubkan di Indonesia. Di sini kita bisa menemukan berbagai keajaiban alam dan kegiatan menarik yang memukau hati setiap pengunjung. Mari kita lihat lebih dekat apa saja yang bisa kita temukan di sini. Panorama alam yang menakjubkan. Pertama-tama, permisah, kita tidak bisa melewatkan pemandangan Gunung Bromo yang ikonis. Setiap pagi, ratusan wisatawan berkumpul di penanjakan untuk menyaksikan matahari terbit yang mempesona. Tidak hanya itu, kita juga bisa menikmati hamparan lautan pasir yang luas, dikenal sebagai Segoro Wedi, yang menawarkan pemandangan eksotis dan dramatis. Di sebelah sana, kita dapat melihat Bukit Teletabis, padang rumput hijau yang luas dan memenangkan, menyerupai bukit di acara TV anak-anak yang terkenal. Bagi yang ingin pengalaman berbeda, tersedia juga jeep atau kuda yang bisa disewa untuk menjelajahi kawasan ini dengan lebih mudah. Bagi pecinta alam, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menawarkan berbagai rute trekking dan lokasi camping yang pastinya akan memuaskan hasrat petualangan Anda. Keanekaragaman hayati yang kaya, kawasan hutan di sekitar Bromo juga memiliki keanekaragaman hayati yang luar biasa. Kita bisa menemukan berbagai spesies tumbuhan dan hewan yang endemik di sini. Sebagai kawasan yang dilindungi, ada banyak upaya konservasi yang dilakukan untuk menjaga keutuhan ekosistem dan habitat alami di sini. Budaya lokal yang unik, tentunya kita tidak bisa melupakan masyarakat Tengger yang tinggal di sekitar kawasan ini. Suku Tengger memiliki budaya dan tradisi yang sangat unik, termasuk upacara kasada yang dilakukan setiap tahun untuk menghormati para dewa dan leluhur mereka. Dengan keindahan alam, kegiatan petualangan, dan kekayaan budaya yang luar biasa, kawasan hutan di sekitar Gunung Bromo benar-benar merupakan destinasi wisata yang wajib dikunjungi. Kebakaran hutan melanda kawasan Gunung Bromo pada bulan September 2023, menyebabkan kerusakan signifikan pada ekosistem dan mengganggu kegiatan wisata di salah satu destinasi paling terkenal di Indonesia. Kebakaran ini diduga dipicu oleh kombinasi faktor manusia dan alam. Kronologi kejadian menurut laporan dari pihak berwenang, api pertama kali terdeteksi pada pagi hari tanggal 14 September 2023. Tim pemadam kebakaran segera dikerahkan ke lokasi untuk mengendalikan penyebaran api. Namun, kondisi cuaca yang kering dan angin kencang membuat upaya pemadaman menjadi sangat sulit. Dugaan penyebab investigasi awal menunjukkan bahwa kebakaran ini kemungkinan besar disebabkan oleh aktivitas manusia dan kondisi alam yang kering. Salah satu dugaan utama adalah sepasang pengantin yang melakukan sesi foto pre-wedding di area tersebut. Diduga penggunaan properti foto yang menghasilkan percikan api menjadi pemicu utama kebakaran. Percikan tersebut tepat menyebar dan membakar vegetasi kering di lokasi. Selain itu, kondisi cuaca yang sangat kering selama beberapa minggu terakhir turut memperburuk situasi, membuat vegetasi di kawasan sangat rentan terbakar. Angin kencang yang bertiup di kawasan Bromo juga membantu mempercepat penyebaran api. Kebakaran hutan yang terjadi di kawasan Gunung Bromo pada bulan September 2023 telah menimbulkan dampak yang luas dan serius terhadap ekosistem, ekonomi lokal, dan aktivitas wisata di wilayah tersebut. Berikut adalah penjabaran lengkap mengenai dampak kebakaran dan upaya pemulihan yang sedang. Yang pertama ialah dampak ekologis kerusakan vegetasi. Kebakaran ini telah membakar ribuan hektar lahan yang terdiri dari padang rumput, semak belukar, dan beberapa area hutan. Banyak tumbuhan endemik dan spesies langka yang terdampak parah akibat kebakaran ini. Beberapa area yang dulunya hijau kini berubah menjadi lahan gosong, mengurangi keindahan alami kawasan Gunung Bromo. Selanjutnya ialah dampak ekonomi dan pariwisata. Penutupan destinasi wisata. Akibat kebakaran, beberapa rute trekking populer dan lokasi wisata seperti penanjakan, Bukit Teletabis, dan lautan pasir harus ditutup sementara waktu. Penutupan ini berdampak pada sektor pariwisata yang menjadi tulang punggung ekonomi lokal. Banyak operator tur, pemandu wisata, dan penyedia jasa lainnya mengalami penurunan pendapatan yang signifikan akibat berkurangnya jumlah wisatawan. Selanjutnya ialah kerugian finansial. Penutupan destinasi wisata menyebabkan kerugian ekonomi yang cukup besar bagi masyarakat sekitar yang menggantungkan hidup dari pariwisata.
Hotel, restoran, dan toko-toko souvenir mengalami penurunan omset yang drastis. Pemerintah daerah juga menghadapi tantangan dalam mengalokasikan dana untuk penanganan kebakaran dan upaya pemulihan pasca kebakaran. Pasca kebakaran hutan yang terjadi pada bulan September 2023, pemerintah dan berbagai instansi terkait telah melakukan sejumlah penanganan dan pemulihan lingkungan di kawasan Gunung Bromo dan sekitarnya untuk memulihkan kondisi alam yang terdampak. Berikut adalah upaya penanganan dan pemulihan lingkungan operasi pemadaman api. 1. Pemadaman insentif tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPD, TNI, Polri, dan relawan setempat yang dikerahkan untuk memadamkan api melalui helikopter waterbombing digunakan untuk menjangkau area yang sulit diakses, sementara tim darat memadamkan api di area yang lebih terbuka. Lalu pemasangan sekat bakar. Untuk mencegah penyebaran api lebih lanjut, sekat bakar dibuat di beberapa titik strategis. Hal ini membantu membatasi area yang terbakar dan melindungi vegetasi yang masih utuh. Lalu rehabilitasi dan reboisasi setelah api berhasil dipadamkan. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dan berbagai organisasi lingkungan untuk menanam kembali vegetasi yang terbakar. Lalu ada pengelolaan tanah dan air, upaya yang dilakukan untuk memperbaiki kondisi tanah yang terdegradasi akibat kebakaran. Lalu ada pemantauan ekosistem dari survei keanekaragaman hayati, yaitu dilakukan oleh lembaga penelitian dan berbagai universitas melakukan survei untuk menilai dampak kebakaran terhadap flora dan fauna setempat. Dan data ini digunakan untuk mengembangkan strategi pemulihan yang lebih efektif. Lalu ada pemantauan satwa liar. Pemantauan khususnya dilakukan terhadap spesies satwa liar yang terancam akibat kebakaran. Upaya yang dilakukan untuk menyediakan habitat sementara dan sumber makanan bagi satwa yang terdampak. Lalu ada edukasi dan kesadaran lingkungan. Dengan melakukan kampanye kesadaran lingkungan, kampanye insentif dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dan wisatawan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Materi edukasi disebarkan melalui berbagai media, termasuk media sosial, poster, dan brosur. Lalu ada pelatihan dan sosialisasi. Pelatihan khusus diberikan kepada masyarakat sekitar menggunakan teknik kebakaran hutan dan cara-cara menjaga lingkungan. Sosialisasi ini bertujuan untuk membangun komunitas yang lebih tanggap dan peduli terhadap lingkungan. Dan kondisi terkini lingkungan Bromo pemulihan vegetasi. Area yang terbakar mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan dengan tumbuhnya kembali tanaman baru. Proses reboisasi berjalan lancar dan tanaman endemik yang ditanam memulai beradaptasi dengan lingkungan setempat. Berbagai area yang mengalami kerusakan parah memerlukan waktu yang lebih lama untuk pulih sepenuhnya. Namun upaya rehabilitasi terus dilakukan secara insentif. Ekosistem satwa liar. Satwa liar yang kehilangan habitat akibat kebakaran mulai kembali ke area yang telah direhabilitasi meskipun beberapa spesies memerlukan bantuan tambahan. Sebagian besar satwa menunjukkan kemampuan beradaptasi yang baik. Lalu ada program pemantauan terus dilakukan untuk memastikan satwa liar mendapatkan dukungan yang diperlukan selama pemulihan. Upaya dari penanganan kebakaran hutan di Gunung Bromo menunjukkan komitmen kuat pemerintah dan berbagai pihak terkait dalam pemulihan menjaga kelestarian lingkungan dengan bekerja sama yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan organisasi lingkungan. Diharapkan kawasan ini dapat segera pulih dan kembali menjadi salah satu destinasi wisata alam yang lestari dan indah.